Berarti apa? Nah, berarti kan kita harus mencari vaksin yang terdiri dari virus utuh yang dimatikan. Oke. Nah, vaksin dari virus utuh yang dimatikan itu apa? Ya sama seperti vaksin yang disuntikan ke Pak Presiden kemarin. Tinggal dicari. Mereknya apa? Ya itu. Nah, sekarang Yuk di pojok. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Kabar Handayani Files. Di pojok kali ini sangat spesial karena kita bersama Pak D Indro. Pak D Indro ya, saya memanggilnya Pak D aja ya. ayo Pak Ade, Pak D. bebas. Pak D, Yo, banyak banget sih yang pengen saya tanyakan, tapi sebaiknya jenengan saja yang bercerita tentang banyak hal, karena dokter hewan Muhammad Indro bla bla itu sangat fenomenal sekali. Virolog yang saya tahu, semoga teman-teman juga tahu, bisa dijelaskan dari pendidikan sampai menjadi sekarang dikenal sebagai seorang virolog, Pak D. ya jadi sebenarnya saya memang dokter hewan. Sejak awal saya memang dokter hewan. Saya lulus dokter hewan sekitar tahun 99 dan kemudian sempat bekerja di beberapa tempat, nangani penyakit, banyak penyakit. Kemudian sempat berwira swasta juga. Kemudian sekitar tahun 2005 saya menjadi peneliti virus. Peneliti virus. Ya, untuk penyakit hewan. Nah, kemudian saya meneliti virus banyak sekali macam virus sampai 2018 mungkin, ya. Berarti sekitar 12 tahun. Kemudian selama 12 tahun itu saya bekerja dengan melakukan penelitian juga dengan banyak peneliti dari banyak negara. Paling sering dari Australia. Oke. Ya, pernah juga dari Amerika. Nah, kemudian sesudah itu bekerja di swasta, tetap meneliti virus juga. Saya bekerja sebagai kepala lab selama mungkin dua tahun. Dan kemudian setelah itu pada saat ada wabah sekarang ini, yang COVID ini, COVID-19, iya. ya. Kemudian diminta tolong untuk ikut membantu dalam meneliti penyakit virus COVID ini. Ada bedanya nggak antaranya virus COVID yang menyerang manusia ini dengan virus yang hewan yang polanya itu kan sama. Kita itu kan belajar pola, tuh Mas. Jadi virusnya itu akan ada bermacam-macam, kemudian nanti punya sifat yang macam-macam. Nah, kalau kita pengen mengatasi wabah atau penyakitnya, ya harus kembali ke sumbernya. Berarti kembali kemana? Kembali ke virusnya. Tahu kelemahan virusnya, tahu kelebihan virusnya, tahu gimana cara deteksi virusnya, tahu cara penularannya. Nanti kalau masuk, berapa hari antibodi keluar, sampai sedetil itu. Kalau kita sudah tahu, maka kemudian kita buat penelitian. Sesudah buat penelitian, oh kita yakin, oh ngerti ternyata seperti ini. Baru nanti diterapkan ke masyarakat. Seperti itu. Polanya sama. Iya. Oke, teman-teman di pojok akan banyak kita kupas. Pak Dindro, jelaskan pada kami tentang virus COVID-19 ini. Lah, virus COVID-19 ini kan COVID-19, Coronavirus Disease 2019, itu nama penyakitnya. Virusnya itu SARS-CoV-2. Jadi kenapa SARS? Karena SARS itu sama seperti penyakit SARS kemarin, yang pernah ada, Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus Type 2. Kenapa disebut dua? Karena ini sangat mirip sama kakaknya. Si SARS itu. Iya, lah ini adiknya nih. SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 ini adiknya dari SARS. Sangat mirip, kemiripannya itu sekitar 79,4%. Mirip. 9,4% mirip. Ya. Di mana perbedaannya? Perbedaannya yang ada di 20,6% itu ada di protein S-nya. Sekarang
Saya akan buat simulasi sederhana. Jadi yang namanya virus ini karena ada asbak dan saya belum merokok, jadi saya pakai asbak dulu. Jadi saya senang membuat simulasi biar supaya lebih gamblang. Jadi kita akan menganggap ini virusnya, oke. Kemudian ini ada duri-durinya kan? Di sini ada duri-durinya ini. Kemudian kalau COVID itu kenapa disebut kenapa disebut virus corona? Karena di ujungnya ini nanti ada cenilannya lagi yang bundar. Saya nggak punya bunder-bunder, tapi kira-kira di sini ada bunderannya nih. Nah, gini aja nih. Nah, ini ada kayak filternya ini toh. Nah, anggaplah ini bunderannya ini. Nah, perbedaan antara SARS dengan SARS-CoV-2 ada di bunder di kepalanya ini, di crown-nya ini. Kenapa disebut corona? Karena dia seperti mahkota. Di sini aja ada bunderannya. Berarti dari kata crown. Dari kata crown, karena seperti mahkota. Kenapa? Karena ini ada sunduknya, di atasnya ada bunderannya, gitu loh. Nah, kalau SARS itu 79,4% sama, tapi perbedaannya di spike-nya sini, yang durinya ini, dan ada yang di buletannya seperti itu. Nah, perbedaannya apa lagi? Nah, perbedaannya adalah di level penyebarannya. Level sebarannya. Iya. Kalau misalnya yang SARS awal itu sebarannya tidak terlalu luas. Sementara yang sekarang yang SARS-CoV-2 itu penyebarannya luas dan cepat. Kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi kuncinya ada di bagian crown-nya sini. Crown-nya. Iya. Bagian crown-nya ini sangat mudah untuk menempel di mukosa hidung. Berarti crown itu kayak apa ya? Seperti yang jadi ini terdiri dari virus ini terdiri dari protein, lipoprotein, dan juga spike-nya terdiri dari glikoprotein, semuanya protein. Cuma muatan yang ada muatan ionik yang ada di crown-nya dari SARS-CoV-2 ini muatan elektron negatifnya sangat besar, sehingga dia akan sangat mudah nempel di sini. Sehingga karena sangat mudah nempel, dia akan bisa nempel atau terpapar. Nanti kita akan membedakan paparan dan infeksi. Tapi kita ngomong awal paparan dulu. Jadi paparan itu ya kita terkena atau ketempelan virus. Nah, itu sangat mudah nempelnya. Jadi kalau sekarang kita sedang ngobrol terus tiba-tiba ada virusnya di situ. Lah sampean akan ketempelan di sini. Betul. Tapi sampean sehat. Iya toh? Tidak sakit toh? Tidak. Tapi tetap ketempelan. Oke. Terus kemudian begitu diambil, ceklek, di swab, maka sampean kedetek positif. Iya, dan sampean dianggap sakit. Benar toh? Benar sekali. Padahal sampean sehat. Iya. Itu bedanya paparan sama infeksi. Paparan hanya terjadi di hidung. Ini sementara infeksi terjadi di dalam tubuh. Infeksi terjadi di dalam tubuh. Iya. Jadi yang namanya paparan ya kita ketempelan. Yang namanya infeksi, lah virusnya masuk sampai dalam. Kemudian begitu virusnya masuk sampai dalam, virus ini hanya bisa bereplikasi di tempat yang ada reseptor. Reseptor paling dekat di situ ya di paru-paru. Reseptor paling dekat ada di paru-paru. Ya, karena masuknya kan lewat ini. Kenapa nggak masuk lewat mulut gitu kan? Karena kalau masuk lewat mulut, masuk ke dalam, nanti lah kena asam di lambung, pH-nya 3, itu hancur. Jadi si virus ini hancur ketika malah justru lewat mulut dan masuk ke dalam perut? Iya. Lah iya. Lah kan harus kayak makanan masuk ke sini dikasih asam terus nanti makannya dihancurin, habis dihancurin dilembutin terus jadi bubur makanan itu toh saripatinya itu terus masuk ke usus, dari usus diserap ke aliran darah kan gitu urutannya. Artinya ketika ada rapid silahkan sambil biar asik ngobrolnya. Kalau ketika ada rapid dicolok di hidung dan lain sebagainya, itu kemudian apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa simpulkan sampean terpapar. Kalau dalam kondisi sehat, hanya terpapar. Tapi kalau kemudian sampean merasa sudah sakit, demam, nah yang namanya demam ini juga kita harus punya ukuran. Karena suhu normal manusia itulah 36,5 sampai 37,5. Baru dibilang demam kalau di atas 37,5. Betul. Makanya kita harus selalu sedia termometer. Nah, termometer yang paling bagus ya termometer yang pakai air raksa itu loh. Karena kalau yang pakai digital sering miss. Apalagi yang ditembak-tembak itu. Kadang itu buat barang atau minuman kayak gitu biasanya pakai termogan. Itu tidak terlalu akurat.
Yang paling akurat itu yang Eraksa yang era. ya, saya nggak ngerti sekarang berapa, 20.000 atau 30.000 itu. Nah, termometer Eraksa itu nanti bisa kita yang kempit ini loh. Lah itu nanti kan dicek. Kalau lebih dari 37,5 baru demam. Tanda awal dari infeksi adalah demam. Tanda awal dari infeksi adalah demam. Iya, kenapa bisa demam? Karena pada saat virus ini masuk ke dalam, terus nempel di reseptor yang ada di paru-paru, nanti akan terjadi replikasi. Replikasi itu jadi, bayangkan ini sel, oke? Kemudian ini virus masuk, nempel di sini, plek, ada reseptornya. Kalau nggak ada reseptornya, dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Dia nempel, plek, masuk ke dalam, bleng, gitu toh. Begitu masuk ke dalam, virus ini dipecah nanti. Jadi material genetik dan macam-macam. Kemudian nanti disusun lagi jadi banyak, dari 1 nanti jadi 10. Sesudah jadi 10, lah selnya ini kan nggak muat pada umpel-umpelan semua di sini. Kemudian terjadi apa? Selnya pecah, biar virusnya nyebar lagi. Dari 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 10. Tapi itu hanya terjadi di dalam tubuh saja? Jadi di dalam tubuh, di paru-paru. Nah, kemudian kan banyak sel yang rusak. Kalau banyak sel yang rusak, kan virus ini harus dihentikan. Maka tubuh akan mengeluarkan respon dengan mengeluarkan histamin sama sitokin. Otomatis. Buat apa? Buat manggil sel-sel kekebalan datang ke situ. Jadi yang namanya demam, itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu dipanikkan, karena itu respon normal fisiologis untuk semua makhluk hidup, bukan hanya manusia. Semua makhluk hidup. Iya, semua makhluk hidup. Mamalia, terus kemudian yang burung, semuanya sama. Dan kita belajar itu kan, kita juga dari hewan juga awalnya belajarnya. Iya, betul. Iya. Jadi begitu ada radang, itu dipanggil sebagai sinyal untuk manggil sel-sel kekebalan datang. Begitu ada radang yang biasanya terjadi di tenggorokan, itu pertanda bahwa sel memanggil, bahwa iya, tubuh memanggil sel-sel kekebalan untuk ngelawan virusnya. Untuk melawan Virusnya. Iyalah, inilah ceritanya, virusnya udah jadi banyak tuh tadi toh. Lah, yang bisa melawan ini kan sel-sel kekebalan. Makanya ada yang namanya respon kekebalan non spesifik. Jadi yang awal, respon kekebalan pertama. Jadi ceritanya tubuh ini belum kenal. Jadi antibodi itu enggak langsung begitu masuk antibodi keluar, enggak. Dia perlu waktu dulu. Dia perlu dikenali dulu. Jadi ada proses demam. Iya, nah demam itu nanti dia manggil, tapi antibodinya belum keluar awalnya. Dia akan manggil makrofag dulu. Untuk apa? Untuk makan selnya langsung, bleng. Makan selnya, sorry. Untuk makan virusnya. Nah, nanti kalau virusnya ini udah dimakan sama makrofagnya, maka nanti yang terjadi, virusnya dipecah di dalam, nanti ngeluarin bagian potongan-potongan dari virusnya di makrofagnya itu. Sehingga makrofag ini nanti disebut sebagai antigen presenting cell. Antigen presenting cell. Yang keluar ini namanya kan komponen kecil-kecil itu namanya CD 1, 2, 3, 4 itu komponen of determination namanya. Lah ini nanti, oh yang ini ngeluarin potongan protein S, yang ini ngeluarin untuk protein N, ini untuk protein M, membran misalnya, untuk virusnya karena udah dipecah-pecah. Oke, itu bisa berbeda-beda? Berbeda-beda sekali. Satu virus itu ada banyak proteinnya. Apakah itu kemudian yang disebut mutasi? Bukan. Mutasi itulah virusnya. Ini kita baru berbicara mengenai cara tubuh kita ngatasin virusnya. Jadi sesudah nanti keluar, maka dia akan manggil tuh, kita antibodi untuk datang ke sini. Dia kenal, oh ini potongan protein S kayak gini. Yus tak simpen dulu datanya. Ini protein N kayak gini, tak simpen datanya. Nanti semua datanya digabung di sana di sel memori. Oke? Selain itu akan datang juga namanya sel T. Nah, sel T itu dia nanti akan datang kalau ada satu kumpulan sel yang sudah terinfeksi misalnya di sini, gitu kan? Itu dia akan datang untuk ngancurin selnya dulu, bleng gitu loh. Kenapa dihancurin? Supaya dia nggak nyebar kemana-mana kerusakannya. Nah, itu sel T. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya radang, terjadinya demam, terjadinya agak sakit. Itu seperti itu. Itu respon tubuh normal untuk mengurangi penyebaran virus. Itu. Nah, sesudah itu berlangsung selama 3-4 hari. Sesudah itu apa? Kan antibodinya datang, oh dikenalin, oh udah ngerti. Dia perlu masukkan data. Konon mungkin ada 10 pangkat 7 kombinasi antibodi untuk satu virus. 10 pangkat 7? Iya, 10 pangkat 7 berarti sekitar 10 juta. Kombinasi untuk itu. Jadi jangan dibayangkan satu virus, kalau antibodi kan huruf Y gini, satu virus dikena bleng gini satu, tidak.
Virus itu kecil, antibodi itu akan ngumpulin virus itu, mengerubungi seperti semut. Ukuran virus itu 100 nanometer. 1 nanometer itu 1/10 juta sentimeter. Dan Tuhan sudah mengeluarkan dan sudah membuat seperti itu. Tinggal kita pelajari saja. Sehingga kita yakin bahwa sebenarnya kita bisa ngatasi penyakit yang ada. Begitu. Nah, sesudah nanti 7 hari apa? 7 hari itu tubuh sudah kenal sama virusnya. Nah, sesudah itu ya tinggal diproduksi toh. Oh, saya udah kenal nih kombinasinya 10 pangkat 7 ini kan. Keluarin yang spesifik untuk itu. Maka virusnya akan ditangkap semua sama antibodi, makan lagi sama makrofagnya lagi. Sehingga nanti produksi antibodi tambah lama tambah banyak sampai di hari ke-14. Dan di hari ke-14 virusnya habis. Kenapa? Dinetralkan semua sama antibodi. Dan bukan cuman itu. Kan tadi ingat datanya kan kesimpan toh tadi? Ya. Nah, data itu kesimpan di sel memori dan bertahan sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun? Iya. Berarti pada saat nanti sampean misalnya pernah kena, terus sakit gitu kan. Oh, sakit seminggu. Anjur sesudah sakit seminggu, terus kan sembuh. Nah, badan sampean sudah punya sel memori. Berarti nanti kalau ada virus lagi datang, infeksi ya. Bukan mapar loh ya, bukan kepapar loh. Bukan papar lagi, oke. Itu terinfeksi sampai ke dalam. Maka yang terjadi adalah karena sudah dikenal, ya nggak ada radang lagi. Nggak perlu, jangankan kan radang terjadi kalau virus nanti masuk, terus nempel di reseptor, ngerusak sel. Lah ini belum sempat nempel ngerusak di sel, baru masuk di peredaran darah aja udah ditangkepin sama antibodi. Dan itu kekebalan tubuh kita jauh lebih kuat setelah. Ya, setelah kita kena, kekebalan tubuh kita akan lebih kuat. Karena itu akan keluar dalam waktu 24 jam, bukan 7 hari, bukan 14 hari. Memang seperti itu. Kalau kita ngukur pakai ECLIA atau ELISA misalnya untuk ngukur titer antibodi. Titer antibodi orang yang sudah pernah kena, kemudian sembuh, dan kemudian dia terpapar lagi, itu bisa ada di angka 280, 400. Gitu. Sementara proses pengenalan yang kalau dari, misalnya katakanlah hasil vaksin, karena virusnya kan virus mati. Virusnya sudah dibunuh. Apakah ngasih kekebalan? Benar ngasih kekebalan, tanpa sakit ya. Tanpa sakit. Kenapa? Karena jumlah virusnya kan nggak banyak. Masuk 1 atau masuk 2, ya tetap 2. Sehingga respon antibodi yang keluar nanti, itu akan ada di angka paling 18, 20, 40, itu. Artinya kalau kemasukan lagi, kalau kita terinfeksi lagi, itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Jadi sesudah sampean divaksin misalnya, atau kalau tadi kan kita cerita infeksi alami ya, nanti keluar titernya. Nah, kalau apa yang terjadi dengan divaksin? Kalau sudah divaksin, nanti akan ada titer antibodinya katakanlah 40 atau 10 pun, itu enggak masalah. Yang paling penting dari seluruh proses ini, itu kan memasukkan data ke sel memori. Karena kalau tubuh sudah punya data di sel memori, misalnya nanti akan masuk lagi virus yang baru, ya, tubuh langsung mengeluarkan lagi sama. Virus masuk sedikit, antibodi keluar sedikit. Virus masuk banyak, antibodi keluar banyak. Sesimpel itu. Saya jadi membayangkan game online itu. Iya, memang kayak gitu. Dan ada rumusan yang sangat sederhana, bahwa kalau saya percaya akan ada keseimbangan antara virus sama antibodi. Ini simpel sekali. Akan ada keseimbangan antara virus dan antibodi dalam tubuh kita. Ini prinsip yang sangat sederhana. Oke? Tangan saya yang ada rokok ini virus. Tangan saya yang tidak ada rokoknya ini antibodi. Pada saat virusnya banyak, antibodi sampean sedikit, sampean sakit. Betul. Pada saat virusnya sedikit, antibodinya banyak, maka sampean sehat. Berarti apa yang harus dilakukan supaya kita sehat? Menaikkan antibodi dan menurunkan virusnya. Iya kan? Gimana caranya? Simpel sekali. Antibodi bisa dinaikkan dengan vitamin E dan vitamin C. Vitamin E dan vitamin C. Iya, sebutir saja sehari. Itu nanti akan menaikkan antibodi 2-3 kali lipat dari produksi normal. Nah, itu yang bisa menyelamatkan kita. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa mengurangi virus? Ya toh? Kan tadi kita antibodinya kita naikkan, virusnya kita turunin kan? Turunin, ya. Benar kan? Betul. Nah, gimana caranya kita menurunkan virus? Lebih simpel lagi. Ingat paparan. Paparan, ya. Yang tadi virus nempel di hidung. Oke, Kemudian terpapar. ketika dirapit atau ini kebaca positif. Kebaca positif. Nah, kuncinya di situ. Sebelum virus masuk, dia harus lewat hidung. Sama seperti sebelum orang bisa masuk ke dalam, sebelum maling bisa masuk ke rumah, dia harus lewat pintu.
Kalau pintunya dibersihin, kalau pintunya digembok, maka malingnya tidak bisa masuk. Betul. Iya toh? Gimana caranya kita membersihkan paparan yang ada di hidung? Simpel sekali. Dengan rutin melakukan cuci hidung dan kumur dengan air garam non-yodium 1%. Non-yodium 1%. Bagaimana itu bisa terjadi? Sederhana. Air garam non-yodium. Non-yodium itu berarti air garam laut. Ya, garam krosok, garam laut, garam kasar, garam kampung, garam pindang, garam ikan, garam dukun. Nah, itu semua garam krosok. Karena belum dikasih yodium. Kenapa tanpa yodium? Karena NaCl atau garam itu bisa melepas virus. Yodium dan iodin nempelin virus. Jadi kalau kita ada yodiumnya, atau kita misalnya ada, kita lihat aja, oh ada kumur-kumur, di sini ada tulisannya iodin gitu, mengandung iodin. Ya memang benar bisa membunuh virusnya, benar, tapi akan nempel. Sehingga yang terjadi, badan kita sehat, virusnya juga mati, tapi pada saat di swab positif terus. Nah kita mau menghilangkan stigma itu sekaligus untuk mengurangi jumlah virus yang mungkin masuk ke tubuh, toh? Betul. Nah, dengan kita membersihkan itulah, virusnya lepas semua. Dan otomatis kalau virusnya kurang, lah kan nggak masuk ke dalam. Ada satu teori yang menarik. Jadi saya bilang ini teori tentang limitasi atau keterbatasan lekatan virus. Melekatan virus di rongga hidung. Katakanlah ini sesimpel ini aja. Jadi misalnya batasan nempel virusnya di sini 100 partikel virus. Oke? Jadi udah nempel nih. Tadinya, kita pergi ke rumah sakit, balik ketempelan 30, gitu. Pergi lagi ke pasar, balik ketempelan lagi 20, jadi 50, gitu toh. Mangkat kondangan atau numpak angkot, gitu toh. Balik lagi tempelan 50, jadi 100 toh. Lah terus pada saat kita keluar lagi, kemudian kita mungkin ketemu dengan orang yang sakit, akan ketempelan lagi 1 atau 2 partikel virus. Bener kan? Tapi sudah penuh ini 100. Apa yang terjadi dengan 2 itu? Ya akan masuk ke saluran pernafasan. Itu yang membuat sakit. Nah berarti gimana caranya supaya yang 2 itu tidak masuk? Ya kita bersihin yang 100. Dengan cara cuci hidung pakai air garam. Jadi misalnya, saya habis dari mantenan, balik ketempelan 30 gitu toh. Iya toh? Terus saya naik angkot ketempelan 20. Tak bersihin, lah berkurang 30, tinggal 20 gitu toh. Nanti datang lagi ke sana, ketempelan lagi, dibersihin lagi. Semakin rutin kita membersihkan hidung kita dengan cairan air garam non-yodium 1%, 1% itu berarti 10 gram dalam 1 liter. 10 gram itu 1 sendok. 1 sendok, ya. 1 sendok makan. 1 sendok makan air garam tambah 1 liter air. Semakin sering kita membersihkan, semakin kita terhindar dari paparan dan juga akan mencegah infeksi. Ngurangi virus. Cuci hidung pakai air garam. Naikkan antibodi, vitamin E, vitamin C. Sesederhana itu. Apa yang terjadi dengan virus ketika kita bersihkan dan dia keluar? Ya virusnya lepas. Apakah dia masih hidup? Bisa jadi. Saya harus ngomong dengan jujur, bisa jadi masih hidup. Makanya pada saat kita cuci hidung, kita pakai ember di bawah, dan di embernya sudah ditaruh sama cairan pencuci piring atau deterjen atau untuk yang sabun rinso atau cairan untuk yang pembersih lantai untuk pel itu. Karena semua cairan itu kan akan menghancurkan lemak. Lah kita bersihkan di sini, masukin wastafel, ya ini kan dikasih sabun lah, ya mati toh Pak. Bagaimana ketika kita bersin atau setelah mencuci hidung dengan air garam, kita bersin terus, apakah dia juga masih hidup ketika dia nempel di permukaan? Lah kalau cuci hidungnya benar, bersin lah, virusnya nggak ada toh. Lah virusnya udah jatuh ke bawah. Lah iya, dan nggak masalah. Lah iya, lah kan kita udah bersihkan ini. Kalau kita bersihkan, itu nanti semua lendir yang ada di sini akan keluar semua. Pada saat pertama kali kita melakukan cuci hidung pakai air garam, itu bisa sampai 10 menit, itu keluar terus itu sampai bersih. Akhirnya apa? Kita napasnya jadi plong nanti. Terus virus yang keluar ketika dia tidak menemukan inang. Bukan, maksudnya tidak menemukan sabun ataupun penghancur itu tadi. Apakah dia juga masih hidup di permukaan apa?
Ya, kita kan ada wastafel. Di wastafel itu kan nanti akan masuk ke saluran air. Dan saya yakin nanti begitu dia masuk ke saluran air, itu kan nanti kan akan ada saluran pembersihannya juga. Semua saluran air di penampungan sana itu juga nanti akan dibersihkan juga. Atau kalau misalnya kita bepergian kemana-mana gitu kan kita bisa bawa sabun. Kan gampang. Buat apa bawa sabun ya? Buat cuci tangan. Dan nanti sabunnya bisa dicuci tangan, dikasihin busanya, habis itu dimasukin ke situ lah, ya sudah beres. Kita bisa bikin... Sesimpel itu sebenarnya. Ya iya, memang sesimpel itu. Kita bisa bikin, katakanlah apa ya, paket darurat untuk bepergian misalnya. Isinya apa? Garam krosok sedikit, botol kecap untuk cuci, air mineralnya nanti bisa kok beli di jalanan di mana-mana, sama sabun. Satu paket di dalam satu bag kecil, kita kemana-mana dan kita akan terhindar dari paparan. Sehingga mengurangi kemungkinan terinfeksi. Dan kita sehat. Dan kita nggak dikejar-kejar. Tidak banyak masyarakat yang memahami hal-hal seperti ini, Pak. Iya, Apa yang harus dilakukan dengan masyarakat? Edukasi. Edukasi supaya masyarakat paham. Supaya masyarakat tahu bagaimana caranya menghandle wabah ini, supaya masyarakat paham gimana caranya menyelamatkan diri, supaya masyarakat paham gimana caranya bisa survival di masa yang lagi sulit. Sekarang kita untuk berusaha banyak kesulitan, karena banyak pembatasan di mana-mana. Tidak perlu ditambahi dengan sakit. Tidak perlu ditambahi dengan tuduhan bahwa kita jadi pembawa penyakit. Kalau kita bisa sehat dengan cara seperti itu, kalau kita bisa menangani sehingga kita tidak perlu panik, maka pikiran kita bisa dipusatkan untuk kerja, untuk bekerja, untuk nyari nafkah, untuk dagang, sehingga kita bisa survival. Karena nanti di ujung-ujungnya, pada saat sampean kesusahan, tidak akan ada satupun yang bantu kecuali diri sampean sendiri. Iya toh? Artinya paling tidak pengetahuan bagaimana mengurangi paparan, ya, sekaligus penyebaran, ya, ini bisa dilakukan masing-masing bisa, orang. Bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dengan cara yang simpel ini tadi. Ya, dicoba saja. Kita sudah menolong berapa? Saya nggak pernah berhitung berapa, entah ribuan, entah jutaan. Saya nggak pernah menghitung dan saya juga nggak peduli seberapa banyak. Cuma yang jelas kita sudah banyak menolong orang supaya mereka tidak dituduh jadi pembawa penyakit dengan cara membersihkan, membersihkan ini. Kemudian juga hidung, kemudian juga membantu untuk naikkan antibodi, paling tidak mendampingi pada saat ada yang sakit. Karena pada saat sampean sakit semua pada lari kok. Betul. Iya toh? Ya. Belum nanti pada takut ketularan, pada takut apa, atau mungkin beberapa malah jelontrong kayak sampean nanti supaya dibawa buang jauh-jauh, nggak deket-deket dari sini. Sementara sebenarnya kita bisa ngatasi itu. Yang terjadi sekarang kan krisisnya krisis kemanusiaan, bukan krisis penyakit. Kita krisis kemanusiaan yang didasari oleh ketakutan dan kepanikan. Semua orang takut mati, sehingga begitu melihat semua orang jadi curiga. Wah, ini pembawa penyakit ini. Harus disingkirkan. Apalagi kalau, wah udah batuk-batuk ini, dibawa pergi, dicolok lagi. Ada swabnya, entah kepapar, entah terinfeksi, pokoknya dibuang jauh. Yang terjadi apa? Tetangganya melaporkan tetangganya, sama-sama saudaranya, supaya ditutup, supaya dibuang. Orang tuanya diasingkan, anaknya dibuang. Krisis kemanusiaan. Bukan krisis penyakit virus, karena kalau cuma penyakit virus kita bisa ngatasi. Bahkan hanya dengan garam. Minimal. Iya. Hanya dengan garam itu penelitian 7 bulan sebenarnya. Berangkat dari mulai jam 7 malam sampai pulang jam 3 pagi. Setiap hari selama 7 bulan. Ada teman yang lain, Pak, yang menemani Pak Dindro ketika melakukan penelitian itu? Ada beberapa. Ada beberapa? Iya. Semakin menarik. Dan sebenarnya hal yang sedemikian sepertinya ribet nih sebenarnya bisa kita minimalis. Bisa sekali. Dengan cara yang sederhana. Iya.
Iya. Wow. Teman-teman di pojok, Pak Dendro mencoba mencerahkan kita. Tentunya ini tergantung kembali lagi kepada orang lain yang mau menerima ini sebagai apa. Iya, ini kan edukasi. Yang namanya edukasi ini kan kita belajar sama-sama toh. Pada saat belajar sama-sama itu ya kita sejajar. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, nggak ada yang pintar, nggak ada yang nggak ngerti. Nggak, semua sama-sama. Saya sama kayak jenengan, sama seperti semua warga yang ada di Gunung Kidul juga. Loh, saya juga bukan siapa-siapa. Saya cuma melakukan apa yang biasa saya kerjakan selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian kalau saya nemukan, ya saya ajari, saya kabari ke teman-teman sama ke sedulur-sedulur saya toh. Kalau ada yang mau menerima, yo nggak apa-apa, alhamdulillah, nanti bisa nyoba diteruskan lagi ke yang lain. Kalau nggak mau menerima ya nggak apa-apa loh, itu hak sampean sendiri. Apa yang harus kita lakukan terhadap kewajiban vaksin? Atau bahkan vaksin yang ditawarkan saat ini adalah bukan sebuah kewajiban? Sekarang kan sudah ada peraturannya bahwa diwajibkan vaksin. Okay. Iya. Kalau saya tidak menolak vaksin. Tidak menolak vaksin. Saya tidak akan menolak vaksin. Kalau ada peraturan untuk mewajibkan vaksin, saya setuju sekali. Karena saya akan bisa dapat kekebalan tanpa saya harus sakit dulu. Iya, tapi saya juga berhak menentukan mana vaksin yang aman, mana vaksin yang tidak, toh. Dan kita kan harus paham juga. Lah, jenis vaksinnya yang disuntikan itu jenis vaksin apa? Vaksinnya ada efek sampingnya atau tidak? Vaksinnya aman atau tidak? Vaksinnya bisa menetralkan virus atau tidak? Kan gitu. Dari mana kita tahu? Ya belajar. Jenis vaksin yang beredar di Indonesia itu apa? Lah kita pelajari satu-satu. Ini aman apa enggak? Lah datanya tuh udah ada semua. Ada rekomendasi buat? Lah kita lihat aja banyak kok. Dari FDA ada, Food and Drug Administration dari Amerika ada. Itu datanya jelas-jelas tertulis di situ. Kemudian banyak juga yang dari jurnal-jurnal juga ada. Mereka menyebutkan dengan gamblang kalau mau baca dan kalau ngerti bahasa Inggris. Karena sekarang salah satu persoalan seperti itu. Makanya orang-orang yang suka menyitir sepotong-sepotong, setiap kali ditanya, kamu tuh sesat, kamu harus ngikut jurnal. Begitu ditanya, saya selalu jawabnya simpel kok. Mbok tolong jurnalnya dibacakan, saya dikasih tahu saya tidak bisa bahasa Inggris. Meskipun saya sudah bekerja sama lama dengan banyak peneliti-peneliti dari Australia, Amerika, Thailand, Vietnam, beberapa dari Rusia. Saya bekerja sama mereka semua juga. Jepang. Kami juga sedang bekerja sama untuk trial antivirus dengan orang-orang Jepang juga. Tapi kalau setiap kali saya dikasih jurnal, saya akan tanya, Mbok coba dijelaskan, saya tidak bisa bahasa Inggris. Maka jawaban yang terjadi sudah itu ya, ini coba dibaca lagi, kasih jurnal lagi. Mbok tolong ini dijelaskan. Mereka nyebar-nyebar jurnal tanpa paham. Saya baca jurnal, kita semua membaca jurnal. Tapi tidak ada gunanya menyombongkan diri dengan membanggakan jurnal yang dia sendiri tidak pahami. Kita bisa berbicara dalam banyak bahasa juga, kita bisa jelaskan dengan metode ilmiah, atau kita ngomong pakai bahasa ilmiah supaya kita kelihatan tinggi banget, jadi seolah-olah pintar. Menarik. Tapi itu tidak akan berguna pada saat kita berbicara dengan rakyat, karena rakyat butuh penjelasan yang simpel. Kalau kita mau berbicara dengan rakyat, ya kita bisa bicara dengan bahasa rakyat. Ya sudah, sesederhana itu. Iya. Jadi, tadi kembali ke vaksin, kita harus tahu dulu. Saya tidak akan nyebut merek ya. Okay. Jadi saya harapkan nanti teman-teman bisa belajar. Atau nanti bisa ngecek lah di internet banyak kok. Jadi virus, kita harus tahu dulu bahwa bentuk virus itu seperti apa. Bentuk virus itu kan kayak yang digambarin itu loh. Ya. Ada bola, seperti bola, ada duri-durinya tadi toh. Ya. Nah, bolanya itu kulitnya. Itu tersusun dari protein namanya membran. Oke. Terus ada juga bagian luarnya, kulitnya lagi. Itu namanya protein envelope. Kemudian ada durinya namanya S. Itu dari spike, duri, protein duri. Itu banyak protein. Bagian dalamnya ada protein N, nukleokapsid. Berarti bagian inti dari virus tersebut yang isinya RNA dari virus COVID-19.
Nah, kalau tubuh kita kemasukan virus yang utuh dari banyak protein, maka tubuh kita akan merespon dengan, ingat tadi, sel memori tadi, mengeluarkan antibodi untuk virus utuh. Berarti kita akan dapat apa? Antibodi untuk protein S, antibodi untuk protein N, protein M, protein E, dan semuanya. Oke? Jadi, kalau tubuh kita kemasukan virus utuh, maka tubuh kita akan mengembangkan kekebalan yang sempurna untuk melawan virusnya besoknya. Berarti apa? Nah, berarti kan kita harus mencari vaksin yang terdiri dari virus utuh yang dimatikan. Oke. Nah, vaksin dari virus utuh yang dimatikan itu apa? Ya sama seperti vaksin yang disuntikan ke Pak Presiden kemarin. Tinggal dicari. Mereknya apa? Ya itu. Nah, sekarang akan ada vaksin lain yang tidak dari virus utuh. Oke? Vaksinnya apa? Ya vaksin yang terdiri dari potongan protein dari yang S saja. Jadi ada yang virus utuh, ada yang cuma potongan ujungnya spike saja. Ujung spike saja, potongan protein spike saja. Nah, protein spike ini kalau dimasukin langsung ke dalam tubuh, itu nggak bisa mancing antibodi. Makanya harus dibawa sama yang namanya vektor. Sebelum closing statement, Pak D, bisa dijelaskan? Ya, vektor dulu. Vektor dulu. Lah, vektor itu apa? Vektor itu kendaraan pembawa kayak mobil. Mobil dimasukin protein S ke dalam. Nah, mobilnya apa? Nah, mobilnya ini ada yang berwujud, yang sekarang ini dimasukkan ke adenovirus. Nah, ini adenovirusnya, adenovirus hidup. Sehingga dibayangkan ada virus baru lagi, yang namanya adenovirus, yang ditambahin protein S dari virus COVID, yang kemudian disuntikkan ke tubuh kita. Apa yang terjadi kalau kita masukin adenovirus ke tubuh kita? Hidup. Ya jadi sakit. Yang terjadi apa? Akan ada demam. Lah itu normal. Seperti tadi, coronavirus tadi. Nah, ini adenovirus akan jadi demam. Nah, kelebihan dari adenovirus adalah memang dia menggumpalkan darah. Sehingga yang terjadi apa? Nanti akan ada sumbatan darah. Mungkin bisa di vena atau di arteri. Sehingga darah nggak bisa balik lancar. Bukankah itu menjadi lebih bahaya? Iya. Makanya kan ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Ada yang demam, ada yang panas, ya toh. Padahal efektivitas yang dikeluarkan ya cuma potongan protein S, bukan keseluruhan virus kan gitu. Lah mana virus yang aman, mana yang virus ada efek sampingnya yang tidak aman? Ya silakan dicari originnya, kan ada di situ. Tinggal dilihat merek ini dia termasuk protein S atau tidak. Vektornya apa? Adenovirus atau bukan? Kalau adenovirus ya, kalau saya mendingan kena coronavirus sekalian loh, saya jelas sembuh 7. Iya. Daripada saya masukin adenovirus, karena adenovirus efeknya lebih parah daripada coronavirus. Kalau saya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tadi, mengenai kewajiban vaksin. Kalau ditanya, ini ada kewajiban vaksin, sampean harus divaksin. Oh ya siap saya siap divaksin. Oke, kalau gitu saya vaksin. Oke, saya divaksin. Kalau gitu saya milih vaksin yang aman, yang terdiri dari virus utuh yang dimatikan. Kan gitu. Lah saya berhak dong milih. Di peraturannya tidak disebutkan merek loh. Saya wajib vaksin tapi peraturan tidak menyebutkan merek. Berarti lah saya boleh dong milih. Nah pada saat dia bilang ini tidak bisa milih, cuma ada satu pilihan. Adanya yang adenovirus hidup. Ya sudah kalau gitu saya nunggu sampai ada yang terdiri dari coronavirus COVID yang utuh gitu. Loh kenapa sampean nggak mau? Kita jelaskan. Gini loh Pak, ini adenovirus hidup. Kalau masuk ke dalam, nanti efek sampingnya akan gumpalkan darah, saya jadi sakit. Padahal isinya cuma potongan proteinnya. Saya dijelaskan, kita harus jelaskan. Sampean kebanyakan ngomong, pokoknya harus ini divaksin sekarang. Lah ya sudah, kalau sampean tetap maksa, ya sekarang sampean bikin pernyataan saja. Kalau saya disuntik pakai vaksin yang menurut saya tidak aman, kemudian disuntikan ke saya dan saya jadi sakit dan ada efeknya, apakah sampean berani menanggung tanggung jawab di situ untuk saya dan keluarga saya? Sampean berani menjamin bahwa saya akan sehat 100% dalam waktu durasi 1 bulan sesudah saya divaksin pakai virus adenovirus hidup?
Kalau sampean berani, ya sudah tanda tangan. Nanti kalau ada apa-apa dengan saya, sampean tak tinggali keluarga Bagi saya. masyarakat yang tidak memahami tentang adenovirus hidup ataupun tidak, apakah kita juga berhak untuk mengatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Semua orang berhak mengemukakan pendapat. Kita hidup di negara demokrasi. Semua orang, tidak peduli levelnya apapun, kita punya hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dan juga untuk bersuara. Mengenai pemahaman, itu pilihan. Sampean mau belajar atau tidak, itu pilihan sampean sendiri. Karena kalau sampean belajar dan sampean paham, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa memaksa sampean. Tapi kalau sampean nggak paham, maka sampean akan mudah untuk dipaksa. Kalau sampean nggak mau dipaksa, simple. Caranya satu, belajar. Dan belajar bisa didapat dengan edukasi seperti ini. Gratis. Tidak ada satupun negara manapun di dunia yang memberikan edukasi sampai selevel ini untuk rakyatnya langsung. Sangat fundamental yang ini. Iya. Lah kan bebas toh. Lah udah ada datanya, tinggal belajar. Ya sudah gitu toh. Belajar itu untuk survival loh. Untuk menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan keluarga. Tidak untuk jadi jagoan. Betul. Tidak untuk berdebat. Tidak untuk diperdebatkan. Lah iya. Kalau mau ngikuti ya syukur, enggak mau ngikuti ya ada apa-apa. Udah gitu toh. Oke, balik ke mutasi toh. Sampai lupa toh. Coba. Iya. Jelas tentang mutasi, Pak. Nah, tadi kan kita ngomong mutasi, kita ngomong tadi virus bulat, ada spike-nya, ada crown-nya di atas. Nah, yang namanya mutasi itu adalah perubahan yang ada di crown-nya ini saja. Tapi virusnya tetap sama. Virusnya tetap sama. Yang namanya mutasi itu banyak perubahan-perubahan yang ada di crown-nya. Saking banyaknya kemudian digolongkan, dinamakan dengan varian. Varian itulah variasi. Ya. Maka akan ada varian Inggris, ada varian Afrika Selatan, ada varian Brazil, ada varian Jepang, ada varian India. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ada perubahan di protein sebelah sini gitu kan. Itu kumpulan. Boleh nggak saya sebagai orang awam saya menganalogikan bahwa perubahan pada virus ini tadi adalah seperti kita saja, seperti manusia ketika ada orang yang akhirnya berjenggot. Iya. Ada yang tidak. Iya. Iya. Hampir sama seperti itu. Dia adalah seorang manusia. Iya, lah sama. Konteks ini adalah virusnya sama. Iya, varian. Iya. Jadi misalnya jenengan, ya toh, sampean rambutnya gondrong, dikuncir, varian gondrong. Lah kalau saya cuma jenggotnya aja loh, rambutnya ndak ada kan gitu. Lah iya itu varian. Varian Indro, varian Mas Joko, cuma itu toh. Tapi kita berdua tetap manusia yang sama. Sama seperti virus itu. Yang namanya varian ya perubahan yang ada di ujung protein S saja yang sebanyak 2%. 98% ke bawahnya mulai dari batang, protein yang M-nya, protein kulitnya envelope, protein membrannya, nukleoproteinnya, semuanya masih virus yang sama. Kalau virusnya yang sama, maka tetap memiliki tingkat keganasan yang sama, tidak berubah. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dengan varian. Seperti ini ya? Lah ya memang. Nah kan kita harus belajar sampai ke situ. Teman di pojok banyak yang kita dapat dari Pak D. Pak D. Ya. Statement closing. Closing. Oke, buat statement closing buat saya tak madep ke sana. Buat yang teman-teman yang ada di wilayah Gunung Kidul adalah sebenarnya sejak awal 2020 kemarin sampai sekarang kita menghadapi masalah yang sama. Dan sudah setahun lebih kita mempelajari banyak hal. Bahwa sebenarnya kita paham apa itu paparan, apa itu infeksi. Bagaimana caranya kita menghilangkan paparan dengan cuci hidung. Pakai air garam 1% non-yodium. Bagaimana caranya kita mengatasi infeksi. Dengan cara memberikan vitamin E, vitamin C, dan juga madu. Istirahat. Sehingga sebenarnya kita akan bisa mengatasi wabah ini secara mandiri. Kenapa harus secara mandiri? Karena pada saat nanti kita kesulitan, memang tidak akan ada satupun nanti yang akan bisa membantu, kecuali diri kita sendiri. Sehingga kalau kita sudah paham seperti ini, maka kita bisa menerapkan itu ke diri kita sendiri. Kita bisa membuat yang namanya protokol kesehatan rakyat.
dari rakyat, dipelajari oleh rakyat, difahami oleh rakyat, untuk diterapkan oleh rakyat, untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Sehingga kita tidak akan panik, tidak akan takut. Karena begitu kita takut, begitu kita panik, apapun yang dikasih, pasti akan kita terima tanpa berpikir. Pada saat kita panik, logika kita tidak jalan. Nah, kita sudah tahu seperti ini, yang harus kita lakukan apa? Ayo kita melakukan ini di rumah untuk apa? Sering membersihkan hidung, supaya menjaga supaya tidak ada paparan. Dan juga pada saat di swab nanti akan menjadi negatif, itu akan menyelamatkan banyak hal. Berolahraga, istirahat, makan vitamin, supaya antibodi kita naik, supaya nanti kita bisa melawan virusnya, sehingga kita bisa fokus nanti kalau kita sehat untuk bekerja, untuk berdagang. Dan yang terakhir adalah kita harus meningkatkan nilai kemanusiaan. Ada saudaranya yang sakit, ada kawannya yang sakit, ya dibantu. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi, menghilangkan paparan, menaikkan antibodi, mengurangi virus, menaikkan antibodi dengan cara tadi. Sehingga nanti semua rakyat, jika saling bantu-membantu, maka kita akan bisa mengatasi masalah ini bersama-sama. Tanpa perlu ketakutan, tanpa perlu ditakut-takuti. Kita rakyat tinggal di negara Indonesia, negara demokrasi yang berdaulat dan merdeka. Kita berhak menentukan nasib kita sendiri tanpa harus dipaksa-paksa oleh siapapun. Kita tunjukkan bahwa rakyat Indonesia bisa paham, bisa belajar bersama, dan juga bisa saling membantu. Sama seperti nenek moyang kita zaman dahulu. Bukan membuang nilai kemanusiaan. Logika mengalahkan kepanikan. Pengetahuan mengalahkan ketakutan. Dan hanya orang-orang yang berani saja yang bisa melakukan itu. Kita akan berani dan kita akan mengatasi masalah ini bersama-sama. Teman di pojok. Wow. Tetap di pojok saja.